Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang konsep maslahah atau Kemdikbud dalam kebijakan layanan kesehatan di Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Maira Fidian Reswari dengan NPM 02, Ismida Diatul Zara dengan NPM 06, dan Randat Nandari dengan NPM 08, dan saya sendiri, Vina Adriana dengan NPM 12. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang profil dari Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah Magelang. Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah Magelang ini merupakan unit amal usaha Muhammadiyah atau AUM di bidang kesehatan yang berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Magelang. Klinik ini didirikan sebagai wujud komitmen Muhammadiyah dalam menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, klinik ini juga memiliki fungsi dan layanan utama antara lain melayani sivitas akademik dan masyarakat umum, pemeriksaan kesehatan umum, pengobatan rawat jalan, tindakan medis sederhana, dan layanan promotif dan preventif atau konsultasi dan edukasi kesehatan. Selain itu, klinik ini juga memiliki peran strategi antara lain sarana praktik dan pengabdian masyarakat mahasiswa, mendukung kegiatan akademik bidang kesehatan, dan mengintegrasikan pelayanan pendidikan dan dakwah sosial. Selanjutnya, kami juga pernah melakukan 2 kali sesi wawancara. Yang pertama kami lakukan pada 12 Desember 2025 dengan Ibu Ika dan Ibu Juni sebagai tenaga kesehatan. Nah, pada wawancara pertama ini, kami membahas tentang sistem pelayanan klinik secara umum. Pada tahap ini dijelaskan bahwa layanan kesehatan di Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah Magelang diberikan tidak hanya kepada mahasiswa dan warga kampus, tetapi juga terbuka bagi masyarakat umum. Sistem pelayanan dirancang agar mudah diakses, mulai dari pendaftaran hingga pemeriksaan medis. Selain itu, klinik ini juga menyediakan pelayanan kesehatan dasar yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan masyarakat sekitar, seperti pemeriksaan umum dan konsultasi kesehatan, layanan preventif. Nah, dalam tahap pertama ini, kita juga membahas tentang program sosial kesehatan yang menjadi wujud nyata kemaslahatan. Klinik memiliki mekanisme bantuan biaya bagi pasien kurang mampu, baik melalui keringanan biaya, subsidi silang, maupun kerjasama dengan pihak universitas dan lembaga sosial. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak dipandang sebagai komoditas semata, tapi sebagai hak sosial yang harus diakses oleh semua lapisan masyarakat, khususnya mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi. Nah, dukungan dari Universitas Muhammadiyah Magelang itu sangat berperan penting, baik dalam penyediaan fasilitas, sumber daya manusia, maupun kebijakan kelembagaan. Nah, mengingat klinik ini berada di bawah naungan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, lalu tahapan yang kedua kami lakukan pada Kamis 18 Desember 2025 dengan Dr. Nina Danastri. Nah, kami membahas tentang mekanisme pada aspek teknis dan nilai kemaslahatan dalam praktik pelayanan. Pembahasan ini itu berfokus pada alur pelayanan pasien, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan tindakan medis, hingga pemberian obat. Nah, alur ini dirancang agar efektif, efisien, transparan, dan ramah pasien sehingga tidak menimbulkan hambatan administratif yang dapat merugikan pasien. Nah, selain itu, kebutuhan kesehatan mahasiswa dan masyarakat juga menjadi perhatian utama, sehingga layanan disesuaikan dengan kondisi karakteristik pengguna layanan. Nah, pada tahap ini juga ditegaskan bahwa kemaslahatan tanpa diskriminasi menjadi landasan utama pelayanan klinik. Nah, artinya setiap pasien dilayani dengan standar yang sama tanpa membedakan latar belakang ekonomi, status sebagai mahasiswa atau masyarakat umum, maupun faktor sosial lainnya. Prinsip ini menjadi sejalan dengan nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan derajat manusia, serta mencerminkan praktik pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya itu adalah konsep maslahah dalam pelayanan kesehatan. Nah, konsep maslahah dalam pelayanan kesehatan di Klinik Pratama Universitas Muhammadiyah ini tercermin dalam kebijakan dan praktik mengutamakan manfaat bersama, keadilan akses, dan kepedulian sosial.
Pelayanan kesehatan tidak hanya ditunjukkan untuk menyembuhkan penyakit, tetapi juga untuk menjaga kesehatan, meningkatkan kesejahteraan, serta membantu kelompok rentan. Dengan demikian, klinik ini tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas kesehatan, tetapi juga sebagai sarana dakwah sosial Muhammadiyah yang menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata melalui pelayanan kesehatan yang manusiawi dan berkeadilan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait alur pelayanan di Klinik Pratama Unima. Nah, proses pelayanan konsultasi umum dimulai ketika pasien datang dan dilakukan identifikasi awal oleh petugas pendaftaran untuk menentukan kondisi pasien, khususnya apakah terdapat keadaan gawat darurat atau tidak. Tahapan ini penting untuk melakukan triase awal sehingga pelayanan dapat diberikan sesuai dengan prioritas medis. Selanjutnya, petugas melakukan proses screening guna untuk menentukan status pasien apakah dalam kondisi gawat darurat atau tidak. Nah, jika dinyatakan gawat darurat, maka pasien langsung diarahkan ke ruang tindakan untuk memperoleh penanganan segera. Sebaliknya, apabila pasien tidak berada dalam kondisi gawat darurat, maka pasien diarahkan menuju ruang tunggu pelayanan konsultasi umum atau ruang observasi. Nah, setelah menerima pemeriksaan atau konsultasi, petugas akan memberikan kupon kendali atau pengantar penata laksanaan kepada pasien. Nah, dokumentasi ini merupakan bukti proses dan rujukan internal untuk tahapan berikutnya seperti pengobatan atau pemeriksaan tambahan. Nah, di tahap berikutnya, pasien menyerahkan kupon tersebut kepada petugas farmasi apabila diperlukan pengambilan obat sesuai dengan hasil konsultasi. Kemudian petugas farmasi menyiapkan obat berdasarkan resep yang telah ditetapkan. Selanjutnya, setelah seluruh proses selesai, pasien menerima obat dan dapat meninggalkan area pelayanan. Nah, jadi, alur pelayanan konsultasi umum merupakan rangkaian atau tahapan sistematis dalam memberikan pelayanan kepada pasien di ruang konsultasi umum pada klinik Pratama ini. Nah, proses ini disusun berdasarkan standar operasional yang berlaku sehingga setiap langkah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Nah, tujuan dari alur ini adalah memastikan pasien maupun keluarga memahami proses yang harus dijalani sejak awal kedatangan sampai pelayanan selesai. Nah, dengan begitu, pasien dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai proses klinis, mengetahui ruang pelayanan yang dituju sesuai dengan kebutuhan medis, serta memahami hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam menerima layanan konsultasi umum. Selanjutnya yaitu penerapan konsep maslahah dalam kebijakan layanan kesehatan. Nah, di klinik Pratama Unima ini menerapkan konsep maslahah dengan memberikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah bagi masyarakat duafa. Nah, bentuk implementasinya yaitu klinik menyediakan pelayanan kesehatan dasar secara gratis khusus untuk masyarakat duafa. Nah, layanan ini bertujuan agar kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi tetap dapat memperoleh pemeriksaan atau penanganan kesehatan yang layak tanpa terbebani biaya. Selain itu, klinik juga secara rutin mengadakan kegiatan bakti sosial kesehatan setiap tahunnya, khususnya di wilayah atau daerah yang masih minim fasilitas kesehatan. Nah, program ini adalah bukti nyata komitmen klinik dalam memperoleh jangkauan pelayanan hingga ke daerah yang membutuhkan. Nah, jadi di setiap kegiatan sosial kesehatan yang dilakukan oleh klinik Pratama Unima ini tetap diawasi dan berkoordinasi dengan pihak puskesmas tempat. Hal ini penting agar kegiatan berjalan sesuai prosedur, terarah, serta tidak tumpang tindih dengan program pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu peran klinik pada masa COVID-19. Nah, pada masa pandemi COVID-19, klinik menjalankan fungsi sosialnya dengan ikut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran virus. Klinik Pratama berpartisipasi aktif dalam program percepatan vaksinasi COVID-19 melalui kerjasama dengan Muhammadiyah COVID-19
Common Center atau MCCC. Nah, bentuk kontribusinya yaitu menyelenggarakan vaksinasi bagi kurang lebih 1.000 peserta di lingkungan Universitas Muhammadiyah Magelang. Nah, dalam situasi tersebut, klinik lebih mengutamakan aspek keselamatan masyarakat dibandingkan keuntungan finansial. Nah, prinsip ini sesuai dengan konsep hifz al-nafs, yaitu menjaga keselamatan jiwa manusia sebagai bagian utama dari maqasid syariah. Selanjutnya yaitu penanggulangan wabah demam berdarah dengue atau DBD. Nah, saat terjadi peningkatan kasus DBD, Klinik Pratama turut berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian wabah. Klinik Pratama ini bekerja sama dengan Puskesmas untuk melakukan surveillance epidemiologi dan melaksanakan fogging di lingkungan kampus sebagai langkah pencegahan penyebaran nyamuk penyebab DBD. Nah, selain tindakan langsung, klinik juga memberikan edukasi mengenai pencegahan DBD kepada sivitas akademika agar seluruh warga kampus lebih sadar terhadap bahaya dan cara penanganannya. Nah, tidak hanya itu, klinik berfungsi sebagai pusat informasi yang memberikan arahan terkait penanganan awal penyakit menular, sehingga masyarakat kampus dapat lebih siap dalam menghadapi potensi penyebaran penyakit. Nah, Klinik Pratama juga mengembangkan program deteksi dini penyakit kronis yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Nah, program ini meliputi screening penyakit seperti hipertensi, diabetes, dan gangguan jantung. Bentuk kegiatannya berupa pemeriksaan tekanan darah, tes laboratorium darah, serta pemeriksaan EKG yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Nah, program ini bertujuan agar risiko komplikasi dapat ditekan sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi penyakit yang lebih serius. Nah, selain itu, upaya ini juga membantu mengurangi beban sosial dan ekonomi masyarakat dalam jangka panjang, karena pencegahan lebih murah dan efektif dibandingkan pengobatan ketika menjadi sudah kronis. Nah, selanjutnya yaitu keseimbangan tujuan bisnis dan kewajiban sosial. Nah, di Klinik Pratama Unima berusaha menjaga keseimbangan antara kebutuhan untuk bertahan sebagai institusi layanan kesehatan dan tanggung jawab sosial berdasarkan nilai-nilai Islam, yang artinya klinik tetap harus memastikan operasional berjalan lancar seperti membiayai gaji pegawai, perawatan fasilitas, dan pengadaan obat-obatan. Namun, di sisi lain, klinik juga tidak boleh meninggalkan fungsi sosialnya sebagai layanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat. Nah, di kondisi ini menjadi tantangan karena klinik memiliki keterbatasan, baik dari segi modal, sumber daya manusia, maupun fasilitas yang masih berkembang. Nah, meski begitu, klinik tetap berupaya untuk memberikan layanan terbaik dan mempertahankan nilai manfaat bagi masyarakat. Selanjutnya yaitu kebijakan yang diterapkan di Klinik Pratama. Yang pertama yaitu sistem pembiayaan mandiri. Untuk saat ini, Klinik Pratama Unima belum bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, sehingga pembayaran layanan masih menggunakan sistem pembiayaan mandiri dari pasien. Nah, kebijakan ini dipilih karena dinilai lebih sesuai dengan kondisi klinik saat ini, sehingga operasional tetap stabil tanpa bergantung pada sistem klaim BPJS yang biasanya membutuhkan proses administrasi panjang dan kompleks. Kemudian yang kedua yaitu biaya layanan relatif terjangkau. Dalam menentukan tarif layanan, Klinik Pratama menetapkan biaya yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Nah, penetapan harga tersebut sudah disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan kemampuan masyarakat, sehingga tidak terlalu membebani pasien. Nah, kebijakan ini menjadi bentuk usaha klinik untuk tetap menjalankan fungsi bisnis, tetapi tetap memberikan ruang akses kesehatan yang adil bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu pendekatan empati dan kemanusiaan. Nah, di Klinik Pratama juga menerapkan pendekatan kemanusiaan dalam pelayanan, terutama kepada pasien kalangan kurang mampu.
Nah, dalam kondisi tertentu, klinik memberikan keringanan biaya bahkan layanan gratis, khususnya bagi pasien yang tergolong duafa. Hal ini menunjukkan bahwa klinik tidak hanya berorientasi pada pendapatan, tetapi tetap mengedepankan empati dan rasa tanggung jawab sosial dalam pelayanannya. Selanjutnya yaitu perspektif maslahah. Nah, kebijakan di Klinik Pratama Unima dapat dikategorikan sebagai maslahah mursalah, yaitu kebijakan yang didasarkan pada kemanfaatan nyata bagi masyarakat. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam dalil atau aturan tertulis syariah. Nah, selama keputusan tersebut selaras dengan tujuan Islam dan memberikan manfaat publik, maka kebijakan tersebut dianggap relevan dan dapat diterima. Nah, melalui prinsip ini, Klinik Pratama tetap berupaya menjaga keberlanjutan layanan dan mempertahankan fungsi sosialnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sumber daya manusia di dalam mendukung pelayanan kesehatan berbasis maslahah. Di dalam konsep maslahah, keberadaan sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas memegang peranan sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Mengapa demikian? Karena sumber daya manusia tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis pelayanan, tetapi juga menjadi penentu utama keselamatan pasien, kenyamanan selama proses pemeriksaan, serta efektivitas layanan kesehatan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kecukupan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan menjadi salah satu faktor utama di dalam mewujudkan pelayanan yang benar-benar membawa kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Di Klinik Pratama Unima, kondisi sumber daya manusianya hingga saat ini masih tergolong terbatas. Keterbatasan tersebut berdampak langsung pada beberapa aspek pelayanan, seperti durasi dan fleksibilitas jam layanan yang belum dapat diperluas secara optimal, dan juga jenis layanan kesehatan yang diberikan juga masih terbatas pada pelayanan dasar, karena jumlah dan keahlian tenaga kesehatannya belum sepenuhnya mencukupi untuk menangani layanan yang lebih kompleks. Nah, kondisi ini juga menyebabkan meningkatnya beban kerja bagi tenaga kesehatan yang bertugas karena mereka harus menangani pasien dalam waktu dan kapasitas yang terbatas. Nah, meskipun demikian, Klinik Unima menghadapi berbagai tantangan dan juga keterbatasan tersebut, namun tenaga kesehatan di Klinik Pratama tetap menunjukkan komitmen moral yang kuat dalam menjalankan tugasnya. Nilai-nilai keislaman, rasa tanggung jawab, serta semangat pengabdian menjadi landasan dalam memberikan pelayanan yang humanis dan berorientasi pada kepentingan pasien. Sikap ini sangat membantu menjaga arah pelayanan agar tetap berpihak pada kemanusiaan dan keselamatan pasien, meskipun kondisi sumber daya yang tersedia belum sepenuhnya ideal. Nah, selanjutnya ada fasilitas dan peralatan medis dalam mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fasilitas dan peralatan medis yang dimiliki oleh Klinik Pratama Unima hingga saat ini belum sepenuhnya lengkap. Kondisi tersebut membuat klinik hanya mampu menangani kasus-kasus kesehatan dengan tingkat keparahan ringan, seperti luka yang tidak serius, keluhan demam, pusing, batuk, pilek, atau gangguan kesehatan lain yang masih dapat ditangani melalui pertolongan pertama dan pengobatan dasar. Apabila pasien membutuhkan penanganan medis yang lebih kompleks, klinik akan merekomendasikan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lain yang memiliki sarana dan peralatan yang lebih memadai. Keterbatasan fasilitas dan peralatan medis ini secara langsung mempengaruhi jenis layanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien. Klinik belum dapat menyediakan layanan pemeriksaan lanjutan atau tindakan medis tertentu yang membutuhkan alat khusus. Akibatnya, cakupan pelayanan menjadi terbatas dan belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pasien secara menyeluruh di dalam satu tempat. Nah, selain itu, kondisi ini juga berdampak pada kualitas kecepatan pelayanan. Keterbatasan alat pemeriksaan membuat proses diagnosis terkadang membutuhkan waktu lebih lama atau harus menunggu rujukan ke fasilitas lain. Hal ini dapat mempengaruhi kenyamanan pasien, terutama bagi mereka yang mengharapkan pelayanan yang cepat dan tuntas.
Meskipun demikian, pihak klinik tetap berupaya memberikan pelayanan sebaik mungkin dengan memaksimalkan penggunaan fasilitas yang tersedia serta mengutamakan keselamatan pasien dalam tindakan medis. Keterbatasan fasilitas dan peralatan medis di Klinik Pratama Unima berdampak pada perlunya penerapan sistem rujukan yang terkoordinasi dengan baik. Ketika kondisi pasien membutuhkan penanganan lanjutan, klinik akan segera merujuk pasien ke Rumah Sakit Merah Putih yang memiliki fasilitas lebih lengkap. Proses rujukan ini tidak dilakukan secara sederhana, tetapi difasilitasi secara menyeluruh oleh pihak klinik, mulai dari penyediaan ambulan hingga pendampingan langsung oleh tenaga kesehatan. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi pasien tetap stabil selama perjalanan serta memberikan rasa aman bagi pasien dan keluarganya. Rujukan yang dilakukan secara cepat, aman, dan terkoordinasi ini mencerminkan penerapan prinsip hifz al-nafs atau penjagaan jiwa di mana keselamatan pasien ditempatkan sebagai prioritas utama di atas pertimbangan lainnya. Selain itu, klinik juga berupaya menjaga keamanan dan kenyamanan pasien hingga benar-benar bertemu dengan pihak keluarga atau tenaga medis di rumah sakit tujuan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak berhenti pada batas kemampuan fasilitas, tetapi juga mengedepankan tanggung jawab moral terhadap pasien. Oleh karena itu, upaya peningkatan fasilitas dan sarana medis dipandang bukan sekedar kebutuhan teknis, melainkan bagian dari komitmen etis untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang layak, aman, dan bermartabat bagi setiap pasien. Selain itu, sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen terhadap pelayanan yang humanis, Klinik Pratama Unima terus melakukan upaya pengembangan fasilitas secara bertahap sesuai dengan kemampuan institusi. Pengembangan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta prioritas keselamatan dan kenyamanan pasien. Dengan langkah tersebut, klinik berupaya agar keterbatasan fasilitas tidak mengurangi esensi pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kemanusiaan dan kemaslahatan publik. Izin melanjutkan, jadi menurut kelompok kami, strategi untuk meningkatkan penerapan maslahah dalam klinik Pratama, yakni yang pertama, klinik perlu memperkuat kebijakan internal yang menjadikan maslahah sebagai dasar utama dalam setiap pengambilan keputusan layanan kesehatan, sehingga nilai kemanusiaan dan kepentingan masyarakat tetap diutamakan. Selain itu, klinik juga perlu menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan, serta lembaga filantropi Muhammadiyah agar akses layanan bagi masyarakat kurang mampu dapat semakin luas. Lalu, selanjutnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan rutin dan rekrutmen tenaga kesehatan secara bertahap agar pelayanan tetap profesional dan beretika. Dan terakhir, pengembangan fasilitas dan peralatan medis perlu dilakukan berdasarkan skala prioritas kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Kendala utama yang dihadapi Klinik Pratama Unima dalam menerapkan kebijakan layanan kesehatan berbasis maslahah adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarana yang dimiliki. Selain itu, belum adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan juga membuat jangkauan pelayanan bagi masyarakat peserta jaminan kesehatan nasional masih terbatas. Nah, klinik pun juga menghadapi kendala administratif dan regulatif yang dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan strategis. Di sisi lain, terdapat tantangan dalam menyeimbangkan orientasi bisnis sebagai unit usaha dengan nilai sosial sebagai lembaga pelayanan umat, sehingga klinik harus tetap mencari cara agar tetap bisa berkelanjutan tanpa meninggalkan peran sosialnya kepada masyarakat. Yang terakhir, menurut kelompok kami yang dapat kami simpulkan adalah Klinik Pratama Unima pada dasarnya telah menerapkan konsep maslahah dalam kebijakan dan praktik pelayanan kesehatannya. Hal ini terlihat dari orientasi pelayanan yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, tetapi juga menempatkan nilai kemanusiaan, keadilan, dan kemanfaatan sosial sebagai landasan utama. Berbagai program kesehatan seperti keterlibatan dalam penanganan wabah, serta pelayanan yang terbuka bagi sivitas akademika dan masyarakat umum menunjukkan komitmen klinik dalam menjalankan fungsi sosialnya sebagai amal usaha Muhammadiyah yang berlandaskan nilai Islam berkemajuan. Namun,
Penerapan konsep maslahah tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada keterbatasan sumber daya alam, fasilitas klinik, serta keterjangkauan layanan akibat belum adanya kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kondisi ini menuntut klinik untuk terus menyeimbangkan keberlangsungan operasionalnya sebagai unit usaha dengan kewajiban sosial sebagai masyarakat, khususnya kaum duafa, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan agar penerapan maslahah dapat semakin nyata dirasakan oleh masyarakat luas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.